Akhirnya terungkap, ini pengakuan Baradae ke Komnas HAM soal penembakan Brigadir J. Sebelumnya para ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Sambo telah penuhi panggilan Komnas HAM. Diketahui para ajudan termasuk Baradae yang disebut sebagai penembak Brigadir J juga turut datang. Terkait hal tersebut Baradae mengungkap banyak hal soal penembakan. Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, M. Khoirul Anam mengatakan Baradae menjelaskan banyak hal saat diperiksa pihaknya terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui 6 ajudan Irjen Verdi Sambo yang diperiksa Komnas HAM. Menurut Anam, khusus kepada Baradae, pihaknya menanyakan sejumlah hal, termasuk soal menembak. Sepanjang yang kami periksa Baradae menjelaskan banyak hal, salah satunya adalah soal menembak, kata Anam usai pemeriksaan terhadap ajudan Verdi Sambo di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Ketika dicecar wartawan terkait pengakuan Baradae soal penembakan terhadap Brigadir J, Anam menjawab, pertanyaan yang ditanyakan tim Komnas HAM sifatnya terbuka. Selain itu, kata dia, pihaknya mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan tim Komnas HAM bersifat deskriptif. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan adalah deskriptif. Tadi makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif, kata Anam. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif, kata dia. Anam menjelaskan pemeriksaan 6 ajudan dilakukan di ruang terpisah. Masing-masing ajudan, kata dia, diperiksa lebih dari 1 anggota tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI. Selain itu, kata dia, Komisioner Komnas HAM RI menemui dan memeriksa hampir semua ajudan tersebut. Jadi pemeriksaan tadi kami lakukan terpisah, tidak ada yang double. Masing-masing ADC diperiksa lebih dari 1 orang. Hampir semuanya juga ditemui oleh Komisioner Komnas HAM dan diperiksa, kata Anam. Ia juga menjelaskan para pendamping ajudan tersebut diantaranya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan perwakilan dari Itwasum Polri tidak ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Anam mengatakan, para pendamping tersebut menunggu proses pemeriksaan sampai selesai meskipun telah tiba di kantor Komnas HAM sebelum pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan tersebut, kata dia, berlangsung sekira pukul 13 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan yang diajukan kepada para ajudan, kata Anam, diantaranya terkait perilaku dalam kehidupan sehari-hari hingga hubungan dengan Irjen Verdi Sambo dan istri. Namun demikian, kata dia, ada juga pertanyaan yang sama yang ditanyakan tim Komnas HAM kepada seluruh ajudan. Kami juga menanyakan soal bagaimana sekuen hubungan antara satu ADC dengan yang lain. Termasuk juga karakter masing-masing ADC. Kami tanya di masing-masing orang itu, kami tanya pertanyaan yang sama, kata Anam. Diketahui, peristiwa kematian Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan dinilai sebagian pihak banyak kejanggalan. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kuasa hukum keluarga Brigadir J ke Bareskrim Polri dan saat ini sudah naik tahap penyidikan. Terbaru, pihak kepolisian akan melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 di Jambi dalam rangka mengungkap kasus tersebut. Para ajudan masih tertawa sebelum baku tembak. Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 dari 7 ajudan atau aid de camp, ADC, Irjen Verdi Sambo terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Baradae yang diduga terlibat dalam aksi baku tembak itu turut hadir dalam pemeriksaan yang berjalan kurang lebih 6 jam itu. Dalam hasil pemeriksaan itu, Komnas HAM membeberkan kondisi terakhir antara para ajudan Sambo sebelum kematian Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sebelum Jumat, hari kematian Brigadir J, kami tarik ke belakang. 'Kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya,
Bahkan kondisinya kayak apa, itu salah satu yang penting. Misalnya begini, kondisinya bercanda-canda, tertawa atau tegang. Itu kami tanya, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Anam menjelaskan, para ajudan yang diperiksa menyatakan kalau mereka masih tertawa-tawa. Rentang waktunya bahkan kata Anam sangat dekat dengan insiden penembakan tersebut. Beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa. Itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya, ucap Anam. Kendati demikian, Anam tidak menjelaskan secara detail topik apa yang sedang dibahas para ajudan sehingga membuat mereka tertawa. Anam hanya memastikan kalau kondisi saat itu sangat rukun dan santai, tidak timbul ketegangan apapun. Soal tertawa kita tanya, ini kondisinya ada tekanan atau enggak dan sebagainya. Dijawab bagaimana tekanan, orang tertawa-tawa kok. Itu banyak yang ngomong demikian, ucapnya. Adapun dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM menerapkan mekanisme secara terpisah, di mana para ajudan ini diperiksa secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan keterangan yang sejujur-jujurnya dari masing-masing ajudan. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM, untuk melihat konstrain waktu dan melihat konteks yang terjadi dalam konstrain waktu itu. Termasuk tadi yang saya bilang di awal soal tertawa, tukas Anam.